Yang terhormat pemateri kita, Pak Adit dan tim, ada Pak Emsal, ada Pak Bos yang satu itu, Pak Elvan gitu ya. Yang saya hormati Bu Wakil Dekan, Bapak Ibu Manajer, Bapak Ibu Kaprodi, Kepala UPMF, Sekprodi, Bapak Ibu dosen yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu atas nikmat iman, kesehatan serta kesempatan sehingga kegiatan lokakarya ya terkait penyusunan rencana pembelajaran semester khususnya pada case method atau project based, spesifiknya seperti itu. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan ini nanti sesuai dengan harapan kita, betul-betul sesuai dengan hasil dari evaluasi dari akademik gitu. Terutama indikator-indikator masuk nggak dalam kategori itu yang paling penting disampaikan gitu Pak. Nah mungkin poin pentingnya di situ sehingga para kaprodi ini tidak susah lagi dalam proses asesmen di RPS-nya Pak pada perencanaan pelaksanaan pembelajaran itu. Kan tugas beratnya kan ada di kaprodi pada saat asesmen di awal itu. Nah ini PR berat di prodi sehingga membantu prodi. Bapak Ibu dosen selama ini kan sudah melaksanakan pengajaran. Nanti sambil berjalan bisa sambil diskusi sambil mengecek juga RPS yang sudah dikumpulkan kemarin apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, kalaupun nanti yang belum sesuai bisa ditanyakan poin yang manakah yang menjadi masalah terkait penyusunan Bapak Ibu. Apakah diproses kan case method sama project base ini kalau lihat teknisnya kan berbeda Pak Adit. Nah, oke lah RPS kita template-nya sama gitu. Tapi dalam pelaksanaan teknisnya mungkin nanti ada yang perlu disampaikan Pak secara detail gitu. Oh, ternyata project base itu seperti ini teknisnya. Meskipun hampir sama terkait penyusunan RPS-nya gitu Pak Adit. Nah, mungkin itu harapan kami Pak Adit di fakultas sehingga tidak ada masalah lagi bagi dosen itu. Pertama, pengumpulan RPS bisa tepat waktu, RPS sudah sesuai dengan panduan, sesuai dengan harapan dari akademik dan tidak ada masalah lagi sehingga di proses akreditasi, proses yang internal AMI audit mutu itu tidak ada, jadi ada permasalahan di sana. Dan yang kedua, Bapak Ibu, ada inovasi yang dilakukan oleh akademik itu terkait aplikasi di RPS. Selama ini RPS kita masih manual. Kita dikasih template dalam bentuk file Word atau file PDF, setelah itu kita edit masukkan. Nanti ada simulasi mendemokan sebentar Pak Aditya di akhir nanti biar kita itu tidak lagi mengulang membuatnya dalam bentuk file yang dikopi-kopikan, tapi nanti sudah diberikan dalam bentuk aplikasi sehingga memudahkan kita memasukkan data itu sehingga ketika sudah selesai di-compile, di finish gitu Pak Aditya, itu sudah langsung jadi dalam bentuk RPS gitu. Nah mungkin nanti di akhir disampaikan oleh tim dari Pak Emsal dan Pak Elvan nanti. Nah mungkin itu harapan dari saya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pada siang hari ini kita dapat banyak belajar terkait penyusunan RPS karena ini awal Pak Adit. Ini kan masalah besar sebenarnya kalau kita masih belum sesuai gitu ya. Karena ini dasar kita untuk melakukan proses pembelajaran. Mungkin itu harapan dari saya. Mudah-mudahan ada banyak manfaat yang kita dapatkan hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Dekan atas sambutannya. Untuk kegiatan selanjutnya kita simak dengan bersama-sama gitu pemaparan yang akan disampaikan oleh Direktur Akademik tentang penyusunan RPS maupun pembagian RPS dengan model case method atau PBL. Kepada narasumber kita mohon kesediaannya untuk menyampaikan materi. Bapak Nova Aditya Ananda MM, silakan. Baik, terima kasih banyak Bu Wadek. Izin Pak Dekan? Ya, Saya hormati Bu Wadek. Bagaimana ini? Taruh di ini? Hah? Taruh di sini? Buat mana? Ada masuk juga. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya yang saya hormati Pak Dekan, Bu Wadek, Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu dosen. Singkatnya Bapak Ibu hadirin sekalian,
terima kasih banyak Pak Dekan sudah diundang ke sini. Sebenarnya saya malu di sini, di depan sini, karena memang lebih banyak yang jago di sini. Ada Pak Indra, ada Pak Dekan juga, Pak Edi. Jadi saya agak nggak berani, cuman karena diminta, karena jabatannya direktur, jadi mau nggak mau saya harus bicara gitu. Padahal lebih banyak yang punya kompetensi lebih sebenarnya untuk menyampaikan. Tapi baik, karena memang ini konsekuensi dari jabatan gitu, mau nggak mau saya harus menyampaikan, walaupun izin kepada senior-senior semua gitu. Baik, tadi disampaikan sama Pak Dekan sosialisasi penyusunan RPS yang berbasis case method dan PJDL, Project Based Learning. Dari data kami mendata di Siakat bahwa masih kecil sekali di FRS terutama, itu yang menggunakan bobot persentase 50% untuk PJDL dan case method. Nah, di situ kami dengan Pak Emsal nggak mungkin teknik nggak pakai studi kasus, nggak mungkin nggak pakai project, minimal pakai studi kasus gitu kan untuk menyampaikan masalah anunya. Cuman dalam pelaporan mungkin karena default ya buka kelas gitu 10% gitu, semuanya 10%, akhirnya ketika ditambahkan ternyata bobot persentasenya nggak bisa sampai 50% gitu. Nah, ini yang mungkin menjadi konsen Pak Dekan, kemudian biar nantinya kita bisa mereport itu sebagai sebuah pembelajaran yang memang telah menerapkan itu gitu, case method dan project base-nya sendiri. Nah, akhirnya kita terima kasih Pak Dekan diberikan kesempatan untuk mungkin ada kendala dalam penulisan di RPS-nya gitu. Nah, langsung kita masuk ke teorinya saja gitu. Oke, next saja itu Pak Emsal. Nah, baik ya itu. Jadi sekilas Bapak Ibu, saya dulu jadi dosen pertama kali juga disuruh berhadapan dengan RPS. Ini ngapain sih terus-terus kita buat gitu? Terus-terus kita buat, terus-terus kita perbaiki dan lain-lain gitu. Ternyata setelah kami dapat pembelajaran dari banyak workshop karya yang dilakukan oleh program studi, terutama kemarin juga dari elektro gitu. Jadi kami dapat banyak hal dari itu. Salah satunya gitu, sederhana gini Bu, saya orang manajemen, saya terbiasa bicara tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Nah, kita dosen itu adalah orang yang melaksanakan pendidikan, tapi juga harus merencanakan. Kalau kita bicara manajerial ya, kita sebagai dosen, berarti kita harus merencanakan. Merencanakannya bentuknya apa? Rencana pembelajaran semester. Itu bentuk kita sebagai dosen melakukan perencanaan terhadap perkuliahannya. Kemudian melaksanakan. Kita laksanakan di kelas, kemudian di akhir, dievaluasi, kita sebagai dosen memberikan nilai kepada mahasiswa kita. Nah, jadi proses manajemen jalan. Cuman kemudian kenapa harus dikumpul sama program studi, kemudian harus dilihat dan lain-lain gitu. Di level karyawan, kita anggap kita dosen itu sebagai karyawan gitu. Atasan kita kan program studi, ketua program studi. Ketua program studi juga menjalankan fungsi manajerialnya. Dia juga harus melihat perencanaannya, bagaimana pelaksanaannya, dan bagaimana melakukan evaluasi gitu. Nah, dosen program studi ketika melakukan perencanaan, dia mulai membagi dosen itu mata kuliah untuk di offering, kemudian menentukan koordinator mata kuliah itu tersebut gitu. Kemudian dalam pelaksanaannya, program studi perlu untuk memonitoring apakah RPS yang telah dikumpulkan oleh dosen itu sudah sesuai nggak pelaksanaannya ketika kelas itu berjalan. Dan di akhir dia bisa melakukan evaluasi terhadap itu, apa saja yang kurang, apa saja kemudian yang perlu ditambahkan. Nah, sehingga ini sebenarnya murni bentuk manajerial yang dilakukan gitu. Nah, selama ini RPS itu kami lihat sebagai ketidaksesuaian. Ketidaksesuaiannya adalah keseringan jumlah RPS yang terkumpul
berbeda dengan jumlah mata kuliah yang dibuka. Kemudian yang paling sering adalah template. Ada yang masih menggunakan template dulu, ada yang sudah menggunakan template baru. Gitu. Ada juga menggunakan logo template lain. Gitu ya. Di sini tuh kelihatan ya. Oh ya. Jadi itu Bapak Ibu. Nah, kita perlu untuk sampaikan di sini. Itu tadi pentingnya RPS. Jadi kita di level program studi dan nanti juga di level fakultas sampai dengan level universitas itu bisa melihat sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh dosen. Nah, kalau bagi dosen di situ ada menjamin ketercapaian hasil belajar SKL dan CPL. Nah, jadi program studi itu berkepentingan untuk menilai apakah kemudian CPL yang dititipkan di mata kuliah itu sudah bisa tercapai apa enggak. CPL itu kan di program studi itu di RPS-nya ada itu, sehingga nanti program studi bisa lihat, oke, mata kuliah ini sesuai enggak dengan CPL-nya. Nah, yang paling sering kami temukan lagi adalah CPL mata kuliah itu berbeda dengan CPL yang dibebankan oleh program studi. Jadi dosennya nulis CPL itu berbeda dengan CPL yang ada di program studi. Karena di dokumen program studi itu kan ada ditaruh itu mata kuliah ini relate-nya dengan CPL ini, CPL ini, CPL ini gitu. Tapi ketika dilihat di mata kuliah ternyata berbeda. Jadi CPL-nya beda. Dan yang paling ketahuannya itu kenapa? Karena ada dua dosen misalkan. Dosen ini punya CPL yang seperti ini, dosen yang sana yang B-nya punya CPL yang berbeda dengan mata kuliah yang sama. Padahal kan sebenarnya mata kuliah itu diturunkan dari program studinya gitu. Itu nah, jadi sehingga prodi akan susah menjamin pertama dosennya, yang kedua program studinya akan susah menjamin ketercapaian CPL-nya. Kalau nggak ada RPS, karena di RPS itu ada CPL. Kemudian mahasiswa juga harus tahu. Mahasiswa itu juga penting untuk tahu apa yang harus mereka pelajari gitu. Jadi jangan sampai kita sebagai dosen buat ketemu akal, tiba-tiba lebih enak kasih tugas aja nih, berikan tugas gitu. Terus nanti pas waktu time sal misalkan, tiba-tiba lagi mau panen tomat kan, terus tiba-tiba, malas saya masuk, udahlah, kalian kasih tugas aja lah gitu. Nah itu nggak boleh, karena harus sudah direncanakan dan mahasiswa harus tahu itu. Mahasiswa harus tahu. Pertama adalah itu bentuk transparansi kita kepada mahasiswa. Yang kedua adalah bentuk agar mereka mampu menghitung sendiri nilainya. Gitu. Jadi dia akan tahu pertemuan pertama misalkan ada sub CPMK 1. Sub CPMK 1 itu bobotnya 5% misalkan. Jadi kalau dia nggak masuk di situ, berarti dia nggak ikut asesmen pada pertemuan pertama itu. Berarti dia tahu dia kehilangan 5% nilai dia. Jadi dia nanti di terakhir bisa ngakumulasi itu. Mahasiswa misalkan mau niat bolos hari pertemuan keempat, nanti dia lihat di RPS-nya pertemuan keempat ini berapa bobotnya gitu. Kalau bobotnya 10%, mikir dua kali mereka untuk kemudian tidak masuk. Nah itu bentuk agar mahasiswa mengetahui itu. Kemudian transparansi PDCA tadi itu, jadi dari level manajemen itu juga bisa melakukan evaluasi terhadap RPS yang dibangun. Next. Ini RPS itu seperti apa? Itu diatur di Permendikbud nomor 3. Next. Nah, di Permendikbud 53 itu juga dijelaskan juga hal yang sama, tapi kemudian di situ dikatakan perencanaan proses pembelajaran. Perencanaan proses pembelajaran sebagai dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh dosen atau tim dosen. Jadi RPS tadi dibuat oleh dosen atau tim dosen. Gitu. Jadi nggak harus semua dosen membuat RPS. Gitu. Tapi hitungannya satu mata kuliah itu harus ada RPS-nya. Next. Ini CPL aja, jadi sikap dan lain-lain Bapak Ibu sudah paham gitu. Next. Next. Nah, ini bedanya CPL, CPMK, dan sub CPMK. Jadi sebenarnya yang dilihat di level kita, di level kurikulum itu CPL. Jadi tugas tim kurikulum program studi itu sudah selesai ketika dia menurunkan CPL kepada mata kuliah yang ada di Bapak Ibu. Nah, kemudian tugas kita sebagai dosen itu menurunkan dia menjadi CPMK dan sub CPMK. Gitu. Nah, sub CPMK itu sesuatu yang dapat diukur dan diamati gitu. Kemudian nanti kadang ada yang bertanya,
5% bobot di sebelah kanan itu apa sih gitu. Sebenarnya dia untuk mengukur yang sub CPMK-nya ini. Jadi misalkan tuh mahasiswa mampu menghitung luas bangunan misalkan. Terus bentuknya apa? Asesmennya. Asesmennya diberikan misalkan contoh kasus. Bobotnya berapa? 5%. Berarti nilai studi kasus yang kita berikan kepada mahasiswa itu bobotnya 5%. Gitu. Kadang-kadang ada jadi tidak semua pertemuan itu memiliki bobot. Tidak harus setiap pertemuan itu memiliki bobot. Tapi setiap sub CPMK itu harus bisa diakses dan kemudian berapa bobotnya. Nah, sebenarnya metode aksesnya ini yang kadang-kadang kita keliru itu katanya orang Jawa gitu. Keliru dia. Ya, dikasih tugas bentuknya case method, dicatatnya di bawah itu di bawah RPS itu kan ada komponen penilaian, ada tugas, UAS, kuis, PGBL. Dicatatnya sebagai tugas, padahal tugas yang diberikan itu adalah case method. Nah, itu yang paling sering masalah-masalah yang terjadi. Karena saya nggak yakin kita jadi di sosial bisa angkanya 50% ke atas gitu, jumlah case method dengan PJBL-nya, padahal sosial itu kan terlalu banyak persepsi-persepsi gitu loh. Nah, kalau di teknik nggak mungkin di bawah 50% gitu. Mungkin saja nggak tercatat gitu. Next. Nah, ini untuk anatomi learning outcome-nya. Ada verb-nya, noun-nya, kemudian adverb. Next. Next dah. Yang ini kayaknya sudah paham semua. Next. Ini terus stop dari sini sih. Jadi CPL itu kan tadi dibebankan kepada mata kuliah. Dalam contoh ini misalkan ada CPL mampu merancang melaksanakan penelitian, itu bunyi CPL-nya. Itu kemudian diturunkan ke mata kuliah namanya metode penelitian. Nah, nanti kita buat CPMK-nya dari metode penelitian itu, mampu merancang dan melaksanakan penelitian dengan metodologi yang benar. Nanti diukur menggunakan sub CPMK. Nah, jadi satu CPMK bisa lebih dari satu CPMK bisa lebih dari satu sub CPMK. Jadi nggak ngikat. Jadi kalau satu CPMK nggak harus satu sub CPMK gitu, bisa lebih gitu. Next. Nah, ini yang tadi Pak Dekan bilang, jadi karena pendidikan kita itu berorientasi kepada mahasiswa gitu. Jadi bukan teacher center learning tapi student center learning gitu. Jadi yang menjadi pusat pembelajaran itu adalah mahasiswa. Agak sulit kiranya mungkin kita mengklaim ketika bobot komponen penilaian kita PJBL dan case method itu di bawah 50% sebagai student center learning. Kenapa? Karena memang ternyata mungkin kitanya yang sebagai dosen itu berperan sebagai teacher tadi gitu. Jadi bobot penilaiannya itu dari si dosen gitu, bukan dari si mahasiswa gitu. Nah, SCL itu secara sederhana atau secara lebih ringkas dapat dibuktikan oleh komponen penilaian sebenarnya gitu. Komponen penilaiannya kalau sudah di atas 50% berarti itu kan dominan mahasiswa yang bergerak untuk kemudian jadi dosen hanya sebagai mentor. Dosen mementoring aja dia, bukan men-teachering gitu. Itu konsepnya. Kemudian next. Bos. Next. next. Next deh, langsung saya kasih lihat contohnya. Oke. Jadi ini cuman contoh-contoh Bapak Ibu. Jadi kalau ada sikap itu dia cara turunkan seperti ini gitu. Ada C1 sampai C6, ada mengingat sampai dengan mencipta gitu. Nah, untuk kita itu di HOTS itu high order thinking skill itu harus mencipta gitu. Jadi mahasiswa di akhir perkuliahan dia harus memiliki pengetahuan di mana dia mampu misalkan menciptakan alat atau memproduksi atau menganalisis gitu. Itu kemampuan yang secara pengetahuan diharapkan dimiliki oleh mahasiswa pada mata kuliah kita. Dan sebenarnya sudah dikunci sama CPL-nya gitu biasanya. CPL-nya sudah minta ke C6 sebenarnya. Hanya saja kadang-kadang menggunakan kata. Jadi ada kata baku dalam menggunakan
menuliskan CPMK. Kata bakunya ini. Jadi kalau menganalisis, oh berarti mahasiswa mampu menganalisis, oh berarti masih C6 itu gitu. Padahal sebenarnya CPM-nya minta sampai C6. Tapi kita ternyata kesalahan kita menuliskan CPMK kita sampai C4 saja. Padahal kalau C4 itu rendah sekali gitu. Yang diminta kan sampai C6-nya gitu. Nah, jadi tolong dilihat lagi, mungkin nanti mahasiswa itu mampu membuat misalkan kalau dia dalam konteks metodologi penelitian, berarti kalau di C6-nya dia mampu menyusun gitu, menyusun proposal penelitiannya gitu. Nah, tapi kadang-kadang itu ditulis di C4 gitu, mahasiswa mampu memadukan misalkan metode penelitian. Akhirnya seolah-olah mata kuliahnya itu hanya berhenti di C4, padahal sebenarnya tujuannya sebenarnya sampai C6 gitu. Nah, itu mungkin ini KKO nih, kata kerja operasional istilahnya. Jadi ini kata yang baku yang digunakan untuk kemudian kita menyusun CPMK kita. Next, ini kalau untuk yang afektifnya, dan yang selanjutnya untuk yang psikomotoriknya. Selanjutnya, Emsa. Nah, untuk menyusun sub CPMK ada konsepnya itu di mana kemampuan, ada materi pembelajaran dan konteks yang harus dimasukkan. Misalkan ini mampu menjelaskan berbagai metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, itu materi pembelajarannya, dengan cermat dan terukur, itu konteks yang ingin diukur. Gitu. Nah, level yang diminta C2 sama A3 gitu. Nah, di dalam penelitian ini dalam RPS ini, metodologi penelitian, dia itu ujungnya sampai C6, yang di 4.3 ini C6, mampu merancang penelitian. Jadi sub CPMK itu bisa dibuat berjenjang gitu, di C2 dulu, setelah itu nanti sub CPMK 2 dinaikkan jadi C4, nanti di sub CPMK selanjutnya dijadikan baru C6. Jadi ibarat orang itu nggak mungkin orang lahir langsung bisa lari gitu. Orang itu harus merangkak dulu, baru belajar jalan baru bisa lari gitu. Nah, juga dalam penulisan sub CPMK juga nggak harus langsung sub CPMK itu langsung ke 6 gitu. Boleh dimulai dari 3 dulu, 2 dulu, baru naik ke atas. Next. Nah, ini yang disampaikan tadi. Jadi pembelajaran itu ada beberapa jenis. Ini berdasarkan Permendikbudnya. Ada kuliah, ada responsi, ada yang bentuknya seminar, ada yang bentuknya praktikum, ada yang bentuknya penelitian. Kalau yang di bawah itu penelitian, pelatihan, itu adalah bentuk Merdeka Belajar. Jadi sebenarnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu bukan sebuah kurikulum, dia sebenarnya metode pembelajaran saja gitu. Layaknya perkuliahan di kelas gitu. Jadi ada mata kuliah yang kemudian digunakan metode MBKM. Berarti dia nggak dikerjakan di dalam kelas, dia dikerjakan dengan jenis MBKM apa gitu. Membangun desa mungkin, asistensi mengajar mungkin gitu. Jadi sebenarnya bentuk pembelajaran lah yang dinamakan MBKM. Kadang-kadang kita sering menyebut kurikulum MBKM katanya. Jadi MBKM itu bukan sebuah kurikulum di perguruan tinggi sebenarnya gitu. MBKM itu adalah bentuk pembelajaran, bagaimana cara kita memberikan mahasiswa pembelajaran gitu. Ada yang kalau selama ini kita kita belajar itu dikasih sama dosennya bentuk pembelajarannya kuliah, responsi misalkan, atau praktikum gitu. Nah, sekarang dengan adanya MBKM, jadi kuliahnya pembelajarannya nggak di dalam kelas, pembelajarannya bisa di luar kelas dengan 8-9 skema pembelajaran MBKM itu gitu. Jadi MBKM itu bukan sebuah kurikulum, dia sebuah bentuk pembelajaran saja gitu. Kemudian metode pembelajaran itu ada dengan diskusi kelompok. Jadi dalam melakukan metode pembelajaran itu bisa dengan diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, atau yang tadi disampaikan sama Pak Dekan itu. Kemudian pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah. Oke, next. Nah, ini bentuk metode-metode pembelajaran. Nah, yang kita mau masukkan ke IKU itu sebenarnya yang yang problem based learning gitu. Jadi dia itu nanti sama project based learning, PJBL, project based learning. Jadi kita belajar dari itu, kemudian nanti dari tugasnya, dari contoh kasusnya.
Next. Di sini ada 3 hal ini yang sering juga perlu kami ingatkan. Jadi di dalam itu ada bentuk, ada metode, ada penugasan. Gitu. Tadi kan ada bentuk pembelajaran. Bentuk pembelajaran yang kita tahu kuliah, seminar, ceramah, ya kan? Terus ada metode menyampaikannya. Yang sering nggak diisi adalah metodenya. Misalkan yang diisi kuliahnya aja. Padahal sebenarnya di RPS itu ada 3 yang disebutkan. Bentuk, metode, dan penugasan. Jadi harusnya sebenarnya tertuang di dalam RPS Bapak Ibu. Jadi misalkan bentuknya tadi itu ada kuliah, responsi, praktikum, pembelajaran di luar kampus. Metodenya bisa case based learning, bisa project based learning, itu dituliskan di situ. Atau dengan diskusi kelompok tadi gitu. Itu metode belajarnya. Terus tugasnya harus dijelaskan. Tugasnya apa? Nah, ini kalau dalam kasus ini studi kasus. Berarti saya merujuk kepada saya menggunakan case method sebagai assessment untuk sub CPMK itu. Karena saya kasih studi kasus mereka. Bobotnya berapa? Nanti kan ada bobotnya di di RPS-nya gitu. Nah, jadi 3 ini yang sebenarnya yang mengunci di IKU itu tuh. Kita mau lihat bentuknya apa, kuliah, metodenya apa? Cooperative learning, collaborative learning, project based learning, case method itu ditulis di sini. Dan itu bisa boleh banyak jenis. Bisa aja nanti metode pembelajarannya kita kasih studi kasus gitu. Sampaikan studi kasus, kemudian kita buat diskusi kelompok di dalam situ, boleh. Jadi bentuk pembelajaran itu boleh lebih dari 1. Next. Metode pembelajaran kasus itu pertama, dia perencanaan, dia tertuang di dalam RPS. Jadi dia dituliskan dengan jelas di dalam RPS. Kemudian dilaksanakan, dan kemudian di assessment dan dievaluasi. Nah, untuk yang case method itu masuk ke dalam IKU 7, di mana persentase mata kuliah S1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahkan kasus atau pembelajaran kelompok berbasis proyek dengan bobot evaluasi 50%. Jadi baru bisa dihitung sebagai IKU ketika dia mencapai 50%. Atau lebih daripada itu. Kalau di bawah itu berarti nggak bisa dicatat sebagai pembelajaran yang masuk ke dalam IKU 7 tadi. Next. Kalau sebenarnya bedanya antara case method dengan project base itu, case method itu dia dikunci oleh satu pertemuan saja gitu. Dia dapat diselesaikan dalam satu pertemuan gitu. Nggak perlu banyak waktu untuk menyelesaikannya. Tapi project base dia nggak bisa dalam satu waktu dia. Dia butuh waktu yang panjang untuk bisa diselesaikan. Dan dia biasanya identiknya itu makanya kadang-kadang dibilang project base, kadang dibilang team based project gitu. Karena memang kadang dia diselesaikan secara bersama-sama gitu oleh mahasiswa. Nah, itu team based project kelas dibagi menjadi berapa kelompok, kemudian kalau di sini kan lebih dominan case method itu lebih dominan mahasiswanya gitu. Mahasiswa itu secara individu gitu dilihat. Tapi nanti pas waktu masuk project base atau team based project, dia lebih dominan keutuhan kelompok gitu. Bagaimana dia bisa bekerja bersama-sama orang lain. Nah, kemudian dia dikasih masalah, langsung dia mencari solusi terhadap itu. Kemudian setiap kelompok mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas gitu. Yang penting saya sampaikan, project based learning bukan berarti memberikan tugas kemudian meninggalkan mahasiswa. Karena saya sering, ya ada salah satu lah pejabat itu bilang sama saya itu gara-gara Pak Adit itu gara-gara diperkenalkan project base, akhirnya kelas itu kosong semuanya katanya. Dosen nggak masuk, ya mata kuliah project base ngapain masuk ke kelas gitu. Lah justru itu yang salah Bapak Ibu gitu. Project base itu memang tetap harus dilakukan. Pertemuan tatap mukanya. Gitu. Karena masa Bapak Ibu mau lepas, anggaplah saya buat project mata kuliah menyusun proposal. Saya kasih tahu di awal mahasiswanya, kalian buat proposal, ini kategorinya, nanti tanggal pertemuan ke-16 kita ketemu lagi. Terus mahasiswanya salah di ujung,
Terus kita bilang mahasiswa ini kok salah banget gitu ya. Kita ngeluh gitu, mahasiswanya salah. Padahal kita yang tidak melaksanakan pembelajaran gitu. Kita yang salah menafsirkan bahwa project base itu tinggalkan mahasiswa, kerjakan selesai gitu. Peran dosen itu mentor. Jadi dia membimbing mahasiswanya untuk sampai pada itu, tahap itu. Nanti ada di belakang saya sampaikan. Jadi peran dosen itu seperti itu. Next. Nah ini bawa aja. Nah itu motivator, fasilitator. Next. Ini Bapak Ibu yang harus kita sama-sama pahami. Pertama ya, kenapa kita nggak bisa tinggal mahasiswa ketika kita masuk pertemuan pertama baru balik pertemuan ke-16? Karena pertemuan itu satu semester itu 16 kali tatap muka. Itu sudah ngikat. Kita seharusnya tetap harus masuk setiap minggunya. Entah itu masuk menggunakan kelas offline atau kemudian ada sarana lain. Tapi pertanyaannya gini, saya sering menggelitik gitu. Ingat tadi saya jelaskan di awal, Bapak Ibu dosen itu melakukan perencanaan sistem manajerialnya sendiri. Kaprodi itu melakukan sistem manajerialnya sendiri untuk memonitoring Bapak Ibu. Pertanyaan saya, kalau kemudian evaluasi Bapak Ibu bilang, oke, ada pembenaran pada saat itu menyampaikan bahwa kami masuk tapi lewat WA gitu. Pertanyaannya, Kaprodinya dikasih akses WA nggak? Bagaimana cara Kaprodi melakukan verifikasi dosen masuk apa tidak? Dosen membimbing apa tidak? Kalau pakai WA. Makanya itu Bapak Ibu di Siakat itu ada namanya berita acara perkuliahan. Itu bentuk bahwa monitoring program studi itu dia melihat itu benar dosennya masuk. Buktinya apa? Berita acara perkuliahan. Tapi kalau project base diasumsikan kita tinggal kemudian kita pakai WA gitu, terus apa berita acara perkuliahan yang bisa dimonitoring oleh program studi? Jadi sebenarnya ini biar program studi kerja, maka kita harus bagus juga kerja kita gitu. Yang kedua, ketika kita bicara prinsip penilaian Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi, kita masuk minggu 1, baru ketemu lagi minggu ke-16. Prinsip penilaian itu ada namanya bersifat edukatif, di mana kita memberikan kepada mahasiswa motivasi terhadap dia. Artinya gini, dia salah kita kasih tahu, dia perbaiki. Nah, kalau kita misalkan kita masuk pertemuan 1, baru kembali lagi di pertemuan ke-16, maka prinsip edukatifnya sudah hilang. Karena mahasiswa tidak tahu di mana salahnya. Saya ibaratkan menyusun proposal. Mereka mulai dari menemukan masalah. Mereka konsultasi ke saya kasih tahu, oke, masalahnya salah. Cari masalah ini. Mereka bisa berbenah dari kesalahan itu. Tapi kalau dibiarkan coba, kita masuk pertemuan pertama, oke, kamu buat proposal, nanti ketemu pertemuan ke-16. Dia nggak tahu di mana salahnya, dia nggak bisa perbaiki. Tapi kalau kita masuk dalam konsep PJBL, pertemuan pertama kita sampaikan itu, mereka harus buat proposal. Pertemuan kedua, misalkan kita bimbing, mereka harus menemukan masalah. Oke, kita harus koreksi itu masalahnya seperti apa. Pertemuan ketiga, misalkan setelah dia dapat menemukan masalah, mereka dapat menemukan konsep teori yang bisa diterapkan untuk memecahkan masalah itu. Kita lihat teorinya itu sebagai dosen. Setelah kita lihat teorinya sebagai dosen, kita berikan feedback kepada dia. Itu yang dibilang prinsip edukatif. Jadi mahasiswa tahu terkait dengan apa salah dia, gitu. Atau sederhananya gini, saya sering itu dengar ada dosen yang belum mengambil soal ujian UTS di UAS. Nah, maka kita bisa jadi bertanya pada diri kita sendiri, kita sudah menjalankan prinsip edukatif nggak gitu? Terus mahasiswa kita salahkan dapat nilai C di ujung gitu, sementara kita sendiri melakukan koreksi, feedback terhadap dia, itu kita lakukan di terakhir. Jadi kalau saya ibaratkan tuh, jangan jadi polisi gitu, menjustifikasi kesalahan aja gitu. Tapi kan kita memberikan, makanya ditaruh di standar pendidikannya itu, ada prinsip penilaian itu adalah edukatif.
mahasiswa tahu berapa nilai mereka tahu di mana mereka salah, sehingga mereka bisa termotivasi. Bayangkan kalau satu pertemuan pertama, dia jelek nilainya 5% misalkan. Dia jelek, kita kasih tugas, dia kerjakan, dia salah, kita sampaikan feedbacknya. Ini loh, salahmu di sini. Maka pertemuan kedua, ada asesmen, nilainya 5% lagi, dia akan berbenah dari sebelumnya. Karena dia tahu di mana dia salah. Dan seterusnya. Jadi seperti itu prinsipnya gitu. Jadi prinsip edukatif itu, mahasiswa itu mampu pertama memperbaiki perencanaan cara belajarnya dia, yang kedua meraih capaian pembelajaran lulusan. Jadi kalau dia tahu di mana dia salah, dia akan mampu belajar dari kesalahan itu gitu. Dan kita sebagai dosen harus secepat mungkin memberikan feedback kepada mahasiswa gitu. Jangan didiamkan di terakhir gitu. Keseringan kita mungkin adalah memberikan feedback kepada mahasiswa di ujung-ujung gitu. Ya mungkin saja kemudian kalau nilai mahasiswa CD itu mungkin saja bagian dari kesalahan kita, karena kita tidak menerapkan prinsip edukatif itu gitu. Jadi mahasiswa nggak tahu di mana salahnya. Kemudian otentik. Nah, kemudian objektif. Tapi yang kadang-kadang yang sering terlepas itu yang di situ, yang di edukatif itu yang sering terlepas gitu. Next. Nah, ini untuk penilaian. Jadi tadi di RPS itu ada 4 sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, sama pengetahuan gitu. Nah, untuk sikap biasanya itu tekniknya itu menggunakan observasi. Kalau keterampilan umum dia menggunakan partisipasi dan lain-lain. Nah, rubrik itu untuk kadang-kadang itu digunakan untuk melihat proses gitu. Misalkan menyusun menyusun proposal, minta buat rubriknya. Tapi kalau di teknik itu kan sering disuruh buat produk gitu. Nah, itu berarti kita nilai portofolio produknya gitu. Seperti apa? Nah, biasanya melihat itu portofolio gitu. Tapi kalau kita mau lihat proses buat produknya, kita buat rubriknya. Tapi kalau kita nilai adalah hasil proyeknya, itu kita buat portofolionya. Misalkan kalau dalam konteks tadi membuat proposal penelitian, artikelnya yang menjadi penilaian, berarti saya buat portofolionya. Portofolionya itu nanti saya buat Sinta 1 sekian nilainya, Sinta 2 sekian nilainya gitu. Next. Nah, ini saya bilang tadi proses pendidikan di mata kuliah. Yang pertama dimulai dari perencanaan. Jadi dosen itu membuat RPS dan kontrak kuliahnya di awal gitu. Kemudian pada saat implementasi itu mahasiswa mengikuti perkuliahannya. Kemudian mahasiswa mengerjakan tugasnya, dosen pengampu memberikan arahan dan bimbingan kuliah. Gitu. Nah, itu pada saat pelaksanaan. Nah, pada saat implementasi atau evaluasi, dosen memberikan tugas, memeriksa tugasnya, kemudian UTS dan UAS, dan memberikan nilai. Itu evaluasinya. Nah, jadi kalau kita sederhananya kita melakukan 3 tahap itu gitu. Next. Nah, terima kasih. Nah, untuk yang bobot, oh ini sudah. Baik, contohnya Bapak Ibu, kalau saya boleh kasih contoh saya punya gitu. Ini bukan berarti benar gitu, tapi saya coba untuk menyusun untuk bagaimana case method, bahwa kan di setiap ini ada capaian pembelajaran, CPL-nya apa, sub CPMK-nya apa. Kemudian nah di sini ada sub CPMK yang pertama, namanya sub CPMK-nya itu bahasanya mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan peran manajemen. Kemudian indikator penilaiannya seperti apa, kemudian kriteria dan bentuknya. Nah, ini yang saya bilang di sebelahnya itu pertemuan pertama, bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, dan penugasan mahasiswa. Nah, bentuk pembelajarannya itu kuliah dan diskusi, kemudian metode pembelajarannya itu collaborative learning dan case based learning, dan penugasannya penugasannya itu mahasiswa membuat rancangan fungsi manajemen
di sebuah organisasi. Jadi dari kasus yang saya berikan, mereka suruh buat rancangan organisasi gitu. Ini saya buat bentuk kuliahnya, metodenya, dan tugasnya. Nah setelah itu bobot yang di sebelah kanan itu nilainya 5%. Nah 5% itu bukan bobot tugas, tapi bobot case methodnya. Karena tugas yang saya berikan itu bentuknya case method atau studi kasus kepada mahasiswa. Nah di situ yang membedakan Bapak Ibu. Nah sering kita menulis tugas ini atau 5% sana menghitung sebagai bobot tugas di bawah. Coba di bawah. Atas. Di bawah penilaian ya bos. Nah bawah ya atas. Ini. Nah di dalam Siakat sebenarnya sudah ada komponen ini Bapak Ibu. Kelas partisipatif itu sama dengan case method. Hasil project itu sama kayak project based learning. Terus ke kognitif itu ada presensi, tugas, UTS, kuis, praktikum, dan UAS gitu. Nah keseringan kita menulis yang 5% tadi, tugas yang saya berikan dalam bentuk studi kasus, saya tulis sebagai tugas. Padahal sebenarnya dia masuk ke case method yang 40% tadi gitu. Nah itu kesalahannya gitu. Nah yang 40 tambah 25 itu yang masuk ke IQ 7. Nah yang di Fakultas Teknik itu kami kemarin sama Pak Emsal tidak melihat RPS tapi langsung melihat ke komponen penilaian. Nah di komponen penilaian ternyata nilai yang di atas ini rendah gitu. Karena bisa jadi ditulisnya di tugas atau di kuis yang case method tadi atau UTS gitu. Padahal sebenarnya itu case method sebenarnya metodenya gitu. Nah itu seperti itu yang saya bilang tadi. Jadi harus dicatat dia di case methodnya. 5%-nya langsung dicatat di case methodnya. Nah project base juga seperti itu. Dicatat berapa langsung, project base-nya berapa, 25%, ya udah berarti langsung dicatat 25%. UTS saja juga sering kadang-kadang kita Bapak Ibu misalkan ada 5 soal, 3 soal yang dari studi kasusnya, 2 soal yang dari bukan studi kasus gitu. Nah kadang kita menyatatnya 5% misalkan UTS itu misalkan 15% dari 5 soal. 15%-nya kita catat sebagai UTS. Padahal di dalam soal UTS itu ada studi kasus. Harusnya dipisah itu berapa persen yang studi kasusnya, berapa persen yang bukan studi kasusnya. Nah persentase yang bukan studi kasusnya itu yang masuk ke persentase UTS. Yang soal tentang studi kasusnya itu masuk mencatatnya di case methodnya, di studi kasusnya gitu. Kalau ada UTS ya gitu. Jadi kebanyakan misalkan kalau kami di ekonomi itu orang-orang akuntansi itu biasa pakai kasus dia. Semua soalnya kasus, tapi dikasih 15% UTS. Padahal sebenarnya 15% itu bukan UTS, tapi case method gitu. Cuman jangan dinolkan UTS-nya, persentase UTS-nya. Dikasih 5% aja gitu. Itu 5% kayak semacam nilai kumpul tugasnya gitu, datang ke kelasnya gitu, 5%. Nah, begitu juga dengan UAS, ada saya temukan kasus di mana UAS-nya 0 karena dia UAS-nya dia project based. Jadi pada saat UAS mahasiswanya datang ngumpul aja, tapi akhirnya nilai UAS-nya 0 gitu. Nggak boleh nilai UAS 0 karena di dalam SNDikT-nya itu juga disampaikan perkuliahan itu harus ada UTS sama UAS. Walaupun dalam pelaksanaannya dia di take home kan. Nah berarti bagaimana bobot yang UAS ini padahal itu project based, ya udah kasih 1% kayak gitu UAS-nya. Karena 1% itu adalah nilai dia datang, absen, datang ke ruangan, ngumpulkan gitu. Jadi nggak boleh 0 banget gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi itu kasus yang sering kami dapatkan dan kami sharing ke Bapak Ibu. Jadi kami nggak yakin banget kemarin sama Pak Emsa kalau teknik itu nilai case method sama project base-nya itu di bawah 50% gitu. Nah kami berharap nanti mungkin mulai dari pembukaan kelas itu kan RPS itu dikumpul sebelum perkuliahan dimulai, seminggu sebelum perkuliahan dimulai gitu.
2 minggu setelah. Ya, 2 minggu setelah tertulis. itu di standar di standar kita gitu. iya. Kalau di standar kita memang kemarin itu maksimalnya dipakai 2 minggu setelah perkuliahan dimulai gitu. Cuman yang aslinya adalah sebenarnya RPS itu dikumpul seminggu sebelum perkuliahan dimulai. Jadi pas teman-teman admin itu mau buka kelas, dia sudah lihat RPS itu, oh ternyata mata kuliahnya Pak Emsal itu mata kuliah kimia, misalkan kimia dasar, UTS-nya sekian persen. Jadi nggak default diisi 10%, 10%, 10% gitu. Nah itu yang kemarin itu kami berikan surat ke fakultas gitu. Karena kami ngelihat di komponen penilaian masih pakai 10%. Sementara data ini yang kemudian kita tarik ke data Predikti. Data dari Predikti itu yang akan nge-record ke IKU gitu. Pas di IKU, loh kok kecil sekali ya jumlah mata kuliah yang menggunakan case method dan PJBL gitu. Nah, makanya kemudian kita perlu melakukan sosialisasi untuk kemudian menyampaikan kepada Bapak Ibu untuk membenarkan posisi menuliskan bobot persentase. Gitu. Sehingga yang tadinya kita hilang IKU itu, akhirnya kita dapat IKU itu gitu. Ya mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu. Sedikit sharing dan ya saya punya RPS juga belum tentu benar gitu, karena saya juga bukan dari pendidikan gitu, tapi dari semua yang saya pelajari saya coba terapkan gitu. Dan karena memang dimintanya untuk menyampaikan RPS gitu, kita kemudian mau nggak mau menyampaikan. Nah nanti materi kedua sebenarnya kesalahan yang menghitung itu semoga bisa diatasi oleh sistem informasi yang kemudian Pak Emsal akan sampaikan gitu, karena dia ngunci bobot bawahnya gitu. Nah di sini saya datang sama Pak Emsal sama Pak Yopan gitu. Pak Emsal Kasubdir Pengembangan dan Inovasi Akademik, Pak Yopan itu mahasiswa magang kita, magang IT. Jadi kami pingin buat di bawah Pak Emsal itu ada IT akademik gitu. Jadi kita juga punya tim yang kalau mau cepat-cepat IT-nya bisa kita minta bantuan. Nah kemudian kita minta bantuan Mas Yopan untuk magang di kita, walaupun seilasnya seadanya. Jadi makanya ada Mas Yopan di sini. Nah kemudian mereka menerjemahkan itu di dalam sistem informasi gitu. Apa ya namanya? Cirempes. Ya belum ada namanya Bapak Ibu gitu. Nah mengurangi kesalahan-kesalahan pencatatan itu nanti di sistem aplikasinya yang kita harus milih setiap pertemuannya apa bentuk asesmennya, apakah tugas, apakah case method, sehingga nanti pada saat yang dibawa komponen penilaian akhir tidak salah terhitung berapa jumlah persentase penilaiannya. Nah mungkin nanti untuk lebih jelasnya saya beri kesempatan ke Pak Emsal dulu sebentar, atau bagaimana terserah, mau buka pertanyaan dulu atau kita langsung lanjut ke sistem informasi. Silakan Bu Adek. Terima kasih banyak Pak Dir atas pemaparannya. Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan yang didiskusikan, mereview RPS yang dibuat kemarin. Sekiranya sih, sepertinya memang ada yang didiskusikan, jadi dibuka sesi tanya jawab untuk orang. Silakan Bapak Ibu. Saya kira kena pengaruh makan jadi mengantuk tadi ada. Ya silakan Ibu Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya termasuk dosen baru. Sama sih, saya baru juga. Baru bergabung, jadi masih sedikit awam tentang RPS, penyusunan RPS. Nah, sebelumnya saya sudah survei saya itu menanyakan ke dosen-dosen terkait tentang pembuatan RPS. Nah, jadi ada beberapa RPS yang sudah saya kumpulkan. Terus ketika saya melihat RPS-nya, kok beda-beda ya? Jadi saya bingung, diikutinya yang mana gitu. Jadi untuk terlebih lagi tadi ada case method. Nah dari sekian banyak RPS yang saya lihat, hampir tidak ada yang kolektif sama case methodnya.
cuma yang ada itu hanya tugas seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan saya yaitu ada yang membuat RPS tapi saat pembelajaran tidak sesuai dengan RPS yang dia buat. Itu bagaimana, Pak? Pelaksanaannya tidak Iya, sesuai. tidak sesuai dengan RPS yang dia buat. Seperti itu. Kemudian mungkin banyak sekali ya yang pertanyaan di otak saya ini. Project based learning-nya. Project based learning itu dia seperti apa, Pak? Mungkin itu aja sih yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja dulu, nanti lupa. Oh iya. Langsung dijawab aja mungkin apa Ibu nanti sesi berikutnya biar Sebentar Prof, biar anu dulu. jam. Mohon pending sebentar Prof. Silakan Pak Dir. Baik, Mbak Siska. Kalau untuk RPS yang tidak sesuai dengan pelaksanaan itu sebenarnya kita sebagai dosen ya, kalau kita bicara sebagai ranah dosen berarti kita sudah melanggar kontrak dengan mahasiswa gitu kan. Sebenarnya kan RPS itu dibuatkan kontrak kuliah sebenarnya. Dari isi dari RPS itu bahwa mata kuliahnya nanti pertemuan ini bahannya, nanti mahasiswa sepakat, kita sepakat gitu, akhirnya kita buat gitu. Nah, ketika kita melaksanakan itu berarti kan kita sudah menyalahi aturan itu gitu. Nah, sebenarnya program studi yang lebih berwenang untuk kemudian menyampaikan itu. Oh, nggak kelihatan, sorry. Jadi sebenarnya kalau dibilang salah gitu, kita sebagai dosen salah gitu. Ketika kita menerapkan tidak sesuai dengan perencanaan, apalagi misalkan jumlah materinya, kadang-kadang pertemuannya bisa tercapai, tapi kadang-kadang materinya itu sedikit gitu, tidak tercapai semuanya. Itu kan juga menjadi kesalahan yang kita perbuat dosen sebagai dosen gitu. Nah, itu kemudian akan dievaluasi oleh program studi gitu. Nah, yang kedua untuk project base misalkan, contohnya seperti apa? Kebetulan saya ini kan dari sosial, jadi saya susah memberikan contoh untuk yang teknik gitu. Tapi mungkin semoga contohnya bisa masuk gitu, karena saya pegang mata kuliah metodologi penelitian gitu. Project base mahasiswa itu sebenarnya kami buat, saya desain itu mahasiswa itu sampai dengan mampu merancang proposal penelitian. Itu project yang kami berikan. Nah, project itu kemudian saya sampaikan kepada mahasiswa di pertemuan keempat, karena project itu akan dipresentasikan di pertemuan ke-12. Jadi kurang lebih mahasiswa itu punya waktu sekitar berapa? 8 minggu ya? 11 minggu, 8 minggu. Kan dari pertemuan keempat sampai pertemuan ke-12 gitu. 7 minggu. Jadi 7 minggu mahasiswa itu mengerjakan projectnya. Nah, tugas saya di antara dari minggu ke-4 sampai minggu ke-12 itu adalah masuk minggu ke-5, nanti mahasiswa itu sudah dibuat stepnya. Jadi di dalam project base dia wajib membuat rencana tugas mahasiswa. Ada formatnya, pernah lihat ya? Rencana tugas mahasiswa itu dibuat RTM-nya. Rencana tugas mahasiswa itu ditaruh itu indikatornya apa, atau bahasa sederhananya tahapannya. Jadi pertama mahasiswa itu mampu menemukan masalah penelitian. Maka pertemuan minggu ke-5 saya akan minta mahasiswanya menyampaikan apa permasalahan penelitian yang kalian mau angkat. Dari situ saya nilai, oh itu masalahnya terlalu kompleks, ini masalahnya seperti ini, perbaiki. Oke, mereka perbaiki. Minggu selanjutnya atau tahapan selanjutnya, mahasiswa itu mampu menemukan teori yang relevan untuk menjelaskan permasalahan itu. Maka saya kemudian menggunakan jadwal kelas saya untuk mengidentifikasi masalahnya, sudah di minggu sebelumnya, mengidentifikasi teori apa yang mereka gunakan, benar apa enggak gitu. Kalau salah, saya bilang ini teori nggak relevan gitu. Pakai teori yang ini, gitu. Atau cari teori yang lain. Gitu. Nanti mereka akan memperbaiki itu sehingga pada sampai dengan tahap selanjutnya, tahap minggu kedepannya lagi mahasiswa itu mampu menyusun metode penelitian yang digunakan misalkan. Kita lihat, oke masalahnya ini, teorinya ini,
metodenya dia pakai misalkan metode kualitatif, padahal sebenarnya harusnya kuantitatif gitu. Nah, kita berikan mereka masukan lagi, sehingga pada saat ujung Mbak Siska, pada saat pertemuan ke-12, mereka itu sudah punya proposal, dan ketika mereka presentasi harusnya proposalnya itu sudah bagus gitu, karena sudah dapat insight gitu. Sederhananya kalau saya analogikan itu kayak saya jadi pembimbing skripsi gitu. Pembimbing skripsi kan bukan membuat skripsi kan, tapi dia membenarkan si bimbingan benar apa enggak yang sudah dibuat gitu. Nah, dalam project base itu saya seperti itu gitu. Jadi saya bimbing mereka, kemudian saya sampaikan ini salah, cari yang lain, ini salah, cari yang lain. Nanti pada pertemuan terakhir baru kemudian kita lihat hasil perbaikan yang dia perbuat gitu. Sehingga di ujungnya itu akhirnya mahasiswa itu melakukan perbaikan gitu. Nah, seperti itu project base yang biasa saya lakukan gitu. Jadi membimbing mahasiswa itu menyampaikan dari awal, kemudian dalam proses dia menyusun project base-nya, kita hadir di tengah dia untuk memberikan insight kepada dia atau feedback kepada dia terkait dengan sesuatu yang dia sedang susun itu atau sedang dia kerjakan itu. Mungkin itu Mbak Siska. Mbak Siska nanti merevisi kembali gitu ya? Baik, terima kasih banyak Pak Dir atas tanggapannya. Selanjutnya Bapak Ibu, tadi Prof mau mengajukan pertanyaan, silakan Prof. Oh ya, itu baik. Waalaikumsalam. Hormati hadir beserta tim. Baik, tadi kalau kita berbicara masalah IPS, itu kami keluarga sebagai dosen IPS dijamin hari ini untuk memberikan asupan yang sangat brilian untuk mensukseskan ini. Sebagai dosen itu kita melengkapi sebuah perencanaan yang matang tentang untuk mencapai UTL, di mana berbagai macam karakteristik yang ada di dalam kelas yang kita hadapi mahasiswa di dalam kelas itu tentu ya, dengan perencanaan, dengan implementasi dan evaluasi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apa peran otoritas sebagai dosen? Ada nggak peran otoritas sebagai dosen untuk memberikan sebuah nilai kepada mahasiswa, sementara yang kita sampaikan berbagai macam teori, baik pendekatannya pada mahasiswa itu, bagaimana untuk penilaian kita, sementara semua metode-metode sudah kita sampaikan, baik dari metode drama dan bahkan metode seperti itu kita sampaikan, tetapi yang kita sampaikan itu tidak goalnya itu sampai mana, sementara mahasiswa tidak masuk goalnya itu. Bagaimana bentuk evaluasinya itu ini masuk ke dalam perencanaan proses pembelajaran semester. Kira itu. Terima kasih banyak Prof. Fahri, luar biasa. Baik, terima kasih Prof. Fahri. Saya lanjut ya. Jadi sebenarnya evaluasinya dengan memberikan nilai Prof. Fahri, cuman memang akhirnya itu kadang-kadang memang saya dari dilemanya itu kita mau kasih naik gimana gitu, sementara capaiannya nggak masuk gitu kan, atau kita mau turunkan gimana gitu. Nah, tapi biarkan aja kita sebagai dosen itu memberikan nilai yang sesuai gitu. Itu pertama. Kemudian ini kalau bicara tentang konsep saya sebagai dosen ya Pak Fahri gitu. Jadi saya itu akan memberikan kemudian nilai yang sesuai. Ngapain harus angkat gitu. Cuman kemudian di program studi itu akan menganalisis nih, sebenarnya berapa persen sih orang di kelas itu yang memiliki nilai B ke atas? Oke, nilainya ternyata cuma 20%, berarti 80% itu nilainya B ke bawah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kemudian ketua program studi menerima 20%? Itu sama kayak CPL-nya tidak tercapai. Ya nggak? Berarti ada masalah di situ tuh. Pertama mungkin bisa jadi masalahnya di dosennya, yang kedua bisa jadi masalahnya di mahasiswanya, dan yang ketiga bisa jadi masalahnya di mata kuliahnya. Terlalu dalam.
Padahal satu mata kuliah. Contoh misalkan masalah yang kita di ekonomi dulu itu ada statistika itu selalu berargumen dosennya kalau yang bermasalah itu adalah materinya. Jadi tidak cukup hanya disampaikan satu mata kuliah, dia harus jadi 2 mata kuliah gitu. Coba analisis gitu. Akhirnya setelah dianalisis memang benar gitu. Nilai mahasiswa terlalu jauh gapnya gitu. Jadi 80% itu jumlahnya C ke atas, yang 20% itu B ke atas gitu. Nah, akhirnya itu bisa jadi bahan masukan kepada program studi. Jika mata kuliahnya yang bermasalah, berarti kan harus dilakukan perbaikan. Entah itu kemudian memecah mata kuliahnya menjadi 2 atau bagaimana gitu. Itu kan wewenangnya di program studi. Ternyata kamu membebankan mata kuliah ini dengan CPL ini terlalu berat gitu. CPL-nya terlalu banyak misalkan, sehingga yang kamu bebankan CPL di dalam mata kuliah itu tidak tercapai gitu. Harusnya kamu bebankan di mata kuliah lagi gitu. Akhirnya mungkin itu menjadi pertimbangan di program studi. Nah, itu kalau di level program studi. Sehingga kita nanti bisa memberikan evaluasi gitu. Jadi di ranah dosen kita memberikan nilai, kemudian memberikan evaluasi kepada mahasiswa itu. Kemudian di ranah prodi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dosen dari nilai itu. Dicari yang mana yang di mana tempat bermasalahnya di dosen dalam hal metode pembelajaran, misalkan metodenya kurang variatif, misalkan kurang apa gitu. Nanti kan bisa dicari jalan ketemunya itu gimana cara memperbaiki di semester berikutnya gitu. Kemudian di mahasiswanya, bagaimana memotivasi mahasiswa. Mungkin dosennya sudah luar biasa menyampaikan metodenya, tapi mahasiswanya yang masih rendah motivasinya. Berarti PR-nya adalah kita harus memberikan motivasi lebih kepada mahasiswa-mahasiswa ini, gitu kan? Itu PR-nya. Nah, itu di ranah di tingkat di atasnya. Nah, kemudian yang di level selanjutnya adalah level akreditasi. Nah, ini level yang kadang-kadang membuat kadang-kadang agak lentur kita gitu. Lentur mulai dari kaprodinya sampai dengan dosennya gitu. Di akreditasi itu kan ada komponen di mana mahasiswa itu harus lulus tepat waktu. Bahkan kalau di IPPA-nya itu nilainya kalau nggak salah saya di angka 40%. Jadi angkatan itu harus lulus tepat waktu atau 8 semester minimal 40%. Kalau kurang dari itu berarti kita kena IPPA tuh. Nah, kalau kita di angka 70% ketepatan waktu itu, kita dapat poin 4 di akreditasi. Nah, itu kan kadang-kadang menjadi pilihan gitu. Kalau kita terlalu saklek gitu kan, bisa jadi nanti akreditasinya yang rumah besarnya yang bermasalah gitu. Tapi kalau kita terlalu lentur juga, itulah bagaimana tekniknya gitu, antara ya lentur tapi sedikit kaku gitu loh Pak Fahri gitu. Jadi, tapi memang kadang-kadang mungkin ya kemarin hasil ini dosen-dosen sudah hasil ketemu dengan BEM. Dosen-dosen itu sebenarnya sudah improvisasi kuliahnya sudah bagus gitu, sudah banyak, tapi ada masukan dari mereka menyampaikan mungkin mereka kurang diberikan motivasi aja gitu. Jadi mahasiswa merasa perlu motivasi gitu. Dosen menyampaikan motivasi di kelas gitu, seperti anu. Nah, mungkin banyak cara, mungkin Pak Pari gitu, itu perspektif cara berpikir saya gitu. Jadi bisa jadi nanti kalau kita dosen, cuman kan masih banyak kepentingan lain yang kita lihat gitu. Apalagi rumah besar kita gitu kan. Kalau rumah besar kita terganggu akreditasinya juga berbahaya kan Pak Pari ya gitu. Kita di mana kita berpijak nanti kan. Itu sih mungkin Pak Pari. Cuman mungkin kita dosen selalu ya itu bagian dari kita mungkin pembelajaran, karena tugas kita ini kan sebenarnya mendidik juga gitu. Nah, bagaimana kemudian kita bisa, keberhasilan kita sih sebenarnya bisa memotivasi mereka jauh lebih tinggi. Kalau bahasanya kemarin itu Profesor yang dari UGM itu, saya lupa yang ketua PIKA UGM, dia bilang itu mahasiswa itu, kalau dosen yang berhasil itu dosen yang berhasil membuat mahasiswanya menjadi pohon beringin, di mana orang berteduh di situ enak gitu. Tapi jangan jadikan dia kaktus atau bonsai yang dipotong sana sini gitu. Jadi kita sendiri yang potong, akhirnya dia jadi kaktus gitu. Padahal sebenarnya Anda cukup beri pupuk dia, Anda siram dia dengan bagus, dia akan tumbuh gitu. Nah, itu PR kita itu mungkin ya gitu. Dimana kita kemudian menumbuhkan mahasiswa menjadi
pohon yang lebih besar dan kemudian membawa kesejukan di sekitarnya. Itu mungkin Pak Pari. Prof. Baik, terima kasih banyak Pak Dir. Responnya terakhir ada quotes gitu ya, bisa diingat. Bapak Ibu silakan yang mau berdiskusi lagi. Saya yakin banyak sih Pak Mirta tadi makan nasi padang, jadi agak ngantuk, kayaknya lupa lagi pertanyaannya. Tapi nanti bisa kita lihat pas evaluasi RPS ya. Kalau RPS-nya masih sama, berarti mungkin padat aktivitasnya sehingga belum bisa diperbarui. Tapi kalau RPS-nya berubah sesuai dengan format, nanti sudah menerapkan gitu ya ilmu yang diberikan oleh Pak Dir kita pada siang hari ini. Bapak Ibu sekali lagi yang mau bertanya silakan. Ingin? Atau nanti aja lanjut Pak, kita kasih lihat ini sistem informasi. Dipersilakan ke siapa nih, Pak Ensal atau Pak Yopan. Pak Yopan? Yang mana nih? Yang mana Pak? Menambahkan aja nanti. Ya, admin ini yang mana? Yang ini? Punya apa Ya, nih? langsung nyolokin. Oke. Ya, gitu caranya. Jadi Pak Adit yang akan menjelaskan. Biar kita bisa narik rekamannya. Pak Adit Pak yang menjelaskan. Kita operator aja. Hari menjebak. Oke, Mas Adit. Sebenarnya dari akun Pro. Bukan. Jadi Bapak Ibu sedikit saya perkenalkan sistem informasinya. Jadi sebenarnya yang menjadi keresahan itu adalah setiap semesternya kita misalkan dari PIA itu selalu kirim link terus minta dosennya upload ke situ karena kita harus monitoring Bapak Ibu tadi. Jadi kan tadi gitu sama-sama ada kerjanya gitu, dosen buat RPS, kita juga harus kerja meriksa RPS gitu. Kalau nggak ada RPS yang kita periksa kan nggak ada kerja kita gitu maksud saya. Jadi kita butuh juga kerja, akhirnya kita minta Bapak Ibu kemudian mengumpulkan RPS itu gitu kan, sehingga kita bisa melakukan evaluasi terhadap dosen. Kerja gitu Ya, jadi sama-sama bisa kerja maksudnya. Nah, kemudian dan masuk Pak Emsa ke ini bilang kalau kemudian bisa jangan pakai link aja gitu katanya. Bagaimana kemudian kita bisa melihat karena ada IQ nanti, apalagi nanti ada lapor IQ, kita selalu minta tolong sama program studi mana yang di atas 50% gitu. Mata kuliah apa minta RPS-nya dong gitu. Itu agak repot gitu Bapak Ibu gitu. Nah, akhirnya Pak Emsa punya akal kemudian dia buat sistem informasi untuk RPS sehingga lebih memudahkan di level dosen menginput. Mungkin di level dosen sama aja ya mungkin ya, tapi di level manajerialnya nanti jadi lebih gampang untuk memonef sehingga kita juga gampang secara akreditasi membuktikan benar nggak dosen mengumpulkan RPS tepat waktu. Nah, di sini nanti dia akan dikunci periodenya. Jadi kalau pada saat periode kita bisa buat, tapi ketika tidak mencapai periodenya berarti sudah tidak bisa diisikan lagi sama dosennya atau dibuat lagi. Sehingga jumlah RPS yang terkumpul itu adalah jumlah RPS yang memang sesuai dengan deadline-nya gitu. Nah, prodi bisa dengan gampang ketika audit misalkan atau akreditasi ditanya, terus mengakses RPS-nya nanti tinggal buka sini gitu. Dan ini bukan hanya kepada program studi kami berikan, ke fakultas juga kami berikan, ke UPMF-nya juga kami berikan, sehingga UPMF juga bisa melihat itu RPS-nya itu. Nah, proses bisnisnya akan lebih dijelaskan oleh Pak Emsa. Silakan Pak Emsa. Cepat sudah. Saya duduk aja ya. Gak apa. Ya, sampai praktek ya. Oh ya, sampai praktek. Lu pernah bisa nih Pak? Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bapak Ibu, jadi betul yang dikatakan Pak Adi tadi itu bahwa sebetulnya kami itu merasa itu kok sangat sulit dievaluasi begitu terkait dengan RPS. Bahkan kita tidak tahu berapa jumlah yang dikumpul RPS-nya itu dari dosen ke prodi, dari prodi ke fakultas, dan dari fakultas ke universitas begitu. Jadi kemarin pas pertama saya masuk itu kami ada rapat gitu terkait dengan itu bahwa di sana itu saya melihat administrasi akademiknya itu lagi mengecek berapa sih jumlah mata kuliah yang sudah menerapkan metode pembelajaran yang menggunakan case method dan PBL yang akumulasinya itu 50% dan itu tertera dalam IQ 7. Nah, itu dicek satu persatu. Nah, jadi setelah saya hitung satu prodi itu mungkin ada 60 ya mata kuliahnya begitu ya. Tapi kalau ada 30 program studi berarti ada 1.800 yang harus dicek
jumlahnya. Nah, jadi dari situ kami berpikir bahwa ini sebetulnya masalahnya sederhana dan butuh pendekatan teknologi lah untuk menyelesaikan itu. Nah, dan di FRS ini ada sebetulnya gitu kan kayak informatika yang bisa gitu. Mungkin kemarin yang notabene itu fokusnya memang pembuatan sistem begitu yang ada di IT juga di situ lah. Jadi tapi nama ini kami Payopan, karena saat itu kan kita pilih Payopan, mungkin Payopan yang bisa ini murah gitu. Seperti itulah Bapak Ibu ya. Jadi untuk jadi untuk sistem ini namanya itu masih belum masih belum di-fix gitu ya, si reimburse. Sebetulnya kalau kita singkat itu sistem informasi rencana pembelajaran semester. Jadi masuk juga di situ gitu. Ya. Tapi namanya si reimburse itu saya khawatir nanti kayak uppercut. Ya kan, uppercut jadi atasnya dipotong gitu kan. Seperti itu. Nah, di sini untuk akun ini ada 4 nanti di mana ada admin utamanya yaitu kami pegang oleh kami. Terus nanti ada admin dari fakultas, admin prodi dan dosen. Nah, sebetulnya untuk yang pertama itu harus itu adalah dari prodi dulu. Nah, untuk harus menginput kurikulumnya yakni mata kuliah di situ supaya nanti terdata semua mata kuliahnya itu dan nanti baru bisa diakses oleh dosennya. Nah, untuk akun mungkin untuk pertama pembuatan akun ya. Nah, jadi pertama itu bisa dilakukan pembuatan akun prodi di sini prodinya apa begitu. Setelah itu siapa yang bertanggung jawab dan nanti akan masuk dan itu akan dimiliki oleh akun prodi itu sendiri. Nah, akun prodi itu nanti akan menginput semua mata kuliahnya itu. Nah, setelah itu mata kuliah sudah diinput itu akan ditugaskan kepada si dosennya itu untuk mengisi RPS-nya dalam sistem itu. Nah, mungkin Mas Adit kita mulai dari mana, dari prodinya atau dosennya gitu? Kayaknya prodinya nanti kita. Enggak, soalnya basis datanya kan di prodi. Ya, betul atau mungkin bisa kita minta satu RPS mungkin dari FRS, nggak usah? Oh ya, sini lah. Soalnya kalau kita belum ada datanya sih di sini. Ada datanya kalau mau di. Di mana coba? Itu manajemen itu prodi. Oh ya, di prodi manajemen. Oke. Ini coba. Baik. Oke, baik. Coba Pak dah. Soalnya beliau yang ini. Ya, saya coba ambil alih, saya coba jelaskan pertama dari manajemen pengguna. Jadi untuk pembuatan akun dosen kita serah terimakan kepada program studi. Jadi program studi itu silakan menginput data dosen atau akun dosennya sesuai dengan home base dari dosen tersebut. Jadi kalau misalnya informatika ya udah dosen informatika diinput oleh program studi informatika atau misalnya prodi lain menginput dosennya sendiri. Jadi seperti itu. Jadi setiap prodi itu menginput nama dosennya sendiri. Nah, kemudian basis data utama dari program studi itu ada di data RPS, mulai dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, capaian pembelajaran. Jadi ini sesuai dengan data yang ada di dokumen kurikulum. Nah, jadi pengisiannya cukup, misalnya pilih S1 itu apa, tinggal nanti di copy paste aja di sini, kemudian diinputkan datanya seperti itu. Atau mau diketik silakan, nanti akan tersimpan seperti ini. Nah, data ini nanti yang akan terintegrasi dengan akun dosen nanti saat pengisian RPS-nya seperti itu. Nah, jadi perlu saya garis bawahi di sini karena ini basis datanya contohnya itu dari kurikulum manajemen. Jadi untuk sikapnya saya buat mungkin sampai 10. Saya nggak tahu di program studi lain tuh ada yang sampai 15 atau berapa, nanti bisa koordinasi dengan kami, nanti akan saya lakukan penambahan. Begitu juga dengan pengetahuan, KU, KK, dan CP-nya. Nah, setelah itu kemudian pengisian data mata kuliah. Nah, untuk pengisian data mata kuliahnya silakan diisi kode. Nah, saran saya itu untuk pengisian data mata kuliah itu dimulai dari semester atas karena di sini itu ada MK syaratnya. Jadi MK syarat itu bisa dipilih 2 atau 3 mata kuliah, satu. Kalau misalnya tidak ada syaratnya bisa dipilih yang strip ini saja. Nah, gitu. Jadi silakan diisi mulai dari mata kuliah semester bawah. Oke, terus. Nah, kemudian setelah data dosen terinput, yaitu penunjukan dosen koordinator oleh program studi. Jadi
Nah, untuk tahun akademik ini akan terintegrasi dengan periode yang dibukakan oleh admin. Jadi admin akan buka tutup periode ini. Kebetulan untuk akun program studi ini tidak dilakukan penguncian untuk buka tutup periode, jadi bebas memilih. Kemudian dosen koordinator silakan dipilih, kemudian mata kuliah yang akan ditunjuk untuk dosen koordinator tersebut. Nah, data dari dosen koordinator ini akan langsung terhubung dengan dosen yang terkait yang dipilih di sini. Jadi data ini nanti akan masuk ke dosen yang terkait seperti itu. Nah, contohnya di sini yang sudah kami buatkan yaitu Pak Nova Adiatya Ananda. Nanti kita coba bukakan akunnya. Terus kemudian RPS dosen. Untuk RPS dosen ini yang sudah melakukan pengisian nanti bisa dicek dengan melakukan cetak RPS di sini. Nah, seperti ini hasilnya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu dosen sudah melakukan pengisian RPS di sistem, nanti bisa dilakukan print out dan hasilnya seperti ini. Nanti untuk teknisnya tapi sama ya yang dijelaskan oleh Pak Adit tadi. Persis. Nah itu. Nah untuk program studi itu melakukan verifikasi ya. Nah, persetujuan untuk RPS. Jadi sebelum melakukan persetujuan RPS, silakan dicek dulu RPS-nya dari dosen yang bersangkutan apakah sudah sesuai atau tidak. Kalau misalnya sudah sesuai, tinggal diklik saja di bagian review, nanti bisa dipilih apakah disetujui atau direvisi. Nah, kalau seandainya direvisi, itu ditaruh keterangannya bisa. Jadi bagian mana yang direvisi apa kesalahannya, nanti RPS ini di akun dosen itu akan statusnya direvisi juga. Nanti ada button yang revisi itu bisa diklik, oh salah saya di sini berarti saya harus revisi seperti itu. Nah, misalnya saya coba contohkan revisi di sini untuk yang Pak Adit saya sebutkan. Statusnya revisi, kemudian saya coba login. Oh ya, untuk akun program studi saya rasa sekian. Ini untuk dashboardnya seperti ini. Nah, untuk dashboard ini merupakan jumlah mata kuliah untuk pengumpulan RPS. Jadi pengumpulan RPS ini jumlah MK yang dibuka dan ini RPS yang terverifikasi. Jadi RPS yang sudah disetujui. Jadi kalau misalnya yang dibuka 2 mata kuliah tapi yang disetujui itu cuma 1, maka jadi persentase pengumpulan RPS-nya itu 50%. Kemudian ada yang untuk perhitungan IQ7. Nah, untuk perhitungan IQ7 ini jumlah mata kuliahnya, terus RPS yang disetujui dan RPS yang CM-nya dan PBL-nya yang telah menerapkan. Nah, untuk logikanya di sini walaupun RPS-nya terverifikasi, tetapi kalau seandainya case method dan PBL-nya tidak 50%, maka data ini tidak akan masuk ke sini poinnya. Berarti ini 0, misalnya RPS-nya terverifikasi tapi PBL-nya dan CM-nya tidak 50%, maka di sini akan 0. Nah, kebetulan yang dibuatkan Pak Adit ini RPS-nya itu di atas 50%. Selanjutnya saya coba buka untuk akun Bapak ya. Sama passwordnya? Oh ya. Nah, untuk mengecek kalau misalnya Bapak Ibu dosen yang ditunjuk sebagai dosen koordinator itu bisa dilihat di sini. Nah, berarti ini sekaligus untuk template pengesahan tanda tangan. Nah, misalnya tadi ada revisi, misalnya untuk RPS-nya nanti ada keterangan seperti ini, bisa diklik, oh berarti dilakukan perbaikan. Nah, kalau misalnya saya contohkan ini Pak Adit ditunjuk untuk mata kuliah metodologi penelitian dan bisnis. Nah, untuk pengisian RPS-nya kita masuk ke RPS, kemudian pengisian RPS seperti ini. Nah, sebelum melakukan pengisian RPS, kita menggenerate dulu template dari RPS yang kita ingin buat. Jadi kita memilih periodenya. Nah, ini yang Pak Adit bilang tadi bahwa periode itu bisa dibuka tutup. Kalau misalnya jatuh tanggal periodenya, maka sudah tidak bisa dilakukan pengisian di sini pengunciannya. Kemudian dipilih mata kuliahnya. Jadi mata kuliah yang tampil di sini yaitu sesuai dengan mata kuliah yang ditunjuk oleh program studi untuk dosen koordinatornya. Jadi tidak akan ada mata kuliah yang lain masuk ke sini. Kemudian untuk dosen pengembang, nah ini tim dosen ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi bisa dipilih, misalnya saya pilih Pak Nova, terus kemudian tim sama Pak Serwin, itu bisa banyak dipilih, tinggal dipilih saja. Kemudian dipilih kaprodinya siapa. Nanti ini untuk pengesahannya. Nah, setelah terisi, kemudian diinputkan datanya. Buat ke satu. Nah, ini sudah toh? Bentar, ini saya coba hapus ini ya, yang mana tadi? Yang
Capek Bu. Banyak. Banyak Kita kita sangat isi. badin. Oke, saya ini terus mata kuliah tadi ini Peten, ya. ya. Oke. Terus dosen pengembangnya ini Pak Nova, Nova. kemudian siapa lagi? Sherwin. Sherwin. Enggak, saya bukan saya. Hah? Udah itu aja dah. Itu aja dah. Oke. Kaprodi apa? Pak Pitro. Berat RPS. Pak Pitro. Oke, Ah, kemudian saya inputkan datanya seperti ini. nanti buka ini Pak Pitro ya. Enggak, ini kan Pak Adit. Iya, profesor. Pak Adit, ya. Nah, jadi ini Buka. dosen mata kuliah metodologi, kemudian saya melakukan pengisian RPS. Jadi di sini ada warna apa namanya itu biru, kuning gitu ya, kuning untuk menandakan data. Nah, setiap apa namanya pengisian yang sudah selesai ini nanti warnanya akan berubah jadi hijau. Jadi ada tanda bahwa ini sudah selesai diisi. Nah, misalnya kita mengisikan CPL. Nah, jadi tambahkan CPL, misalnya CPL 1 ininya dipilih. Jadi ini data ini sesuai dengan data yang diisi di prodi tadi terkait CPL-nya, baik sikap, perilaku. Nah, seperti itu. Yang kurikulum. Nanti itu bukan nama CPL-nya, kode CPL-nya. Kode CPL nanti untuk teksnya itu otomatis akan diinputkan gitu. Tidak perlu ditampilkan, cuma otomatis akan masuk ke dalam RPS-nya nanti. Biar nggak terlalu panjang lah tampilannya. Iya. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya CPL 1, saya pilih S1, kemudian saya inputkan datanya seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya mau tambah lagi, tambahkan, saya pilih CPL 2. Misalnya di sini saya pilih P1. Saya inputkan. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau ini sudah terisi, Bapak Ibu bisa close. Kemudian ini kenapa belum berubah karena kita sudah. Baik, nah, seperti ini. Kemudian kita melakukan pengisian CPMK. Misalnya tambah CPMK, silakan dipilih. Kemudian ini bisa diisi. Misalnya saya coba dengan tes saja. Kalau CPMK memang kan nggak bisa diisi dari program studi, jadi diisi sama dosennya. Nah, karena dia diturunkan dari CPL kan. Iya. Jadi dosennya Ada sendiri semi manual lah. Misalnya tes 3 saja. Nah, ini bisa langsung kolektif, jadi misalnya ditambahkan, terus diisi, terus ditambahkan lagi. Jadi misalnya sudah cukup, baru diinput secara kolektif. Jadi bisa diinput langsung 3. Coba cek di daninya. Apa? Belum nanti. Oh ya. Kemudian saya coba input sub CPMK-nya Sama konsepnya sama. prosesnya sama. Bentar, Sama CPMK-nya juga dari situ dibuat sendiri sama dosennya kan. Karena bukan dari program Buat studi. biar ada tabel Ya. toleransi. Nanti hapus tadi yang punya bahan itu. Biar jadi apa-apa. Mudah-mudahan bukan diagnosis. Sudah puisi tadi. Ulang lagi. Kamu sudah hapus ya. Sudah seminggu deh sini. Bisa disetujui gitu. Sudah. Nah, ini sekarang yang pengisian tabel Korelasi. CPMK Nah, yang korelasi. tadi ngomong apa tadi? Korelasi. Bahwa CPMK itu Ya. bisa banyak sub CPMK ya. Ya. Nah, jadi Ibu tinggal centang atau Ibu tinggal centang saja. Ya, atau bisa begini ya. Ya benar ya? Ya. Nah, oke. Saya simpan. Remote. Memang ini beri. Nah, kemudian deskripsi MK silakan diisi nanti apa namanya mata kuliahnya sesuai dengan RPS-nya. Ya. Jadi sebenarnya Langsung ini enggak? Bapak Ibu sudah sesuai dengan tabel yang ada di dalam itu. Template. Ya. Nah, Kasih hasilnya. Bahan kajiannya apa gitu. Tinggal di bisa sini. diisi aja. Nah, ini mulai dari minggu 1, minggu 2. Nah, yang Itu kan di sini yang perlu yang dijelaskan. pengunciannya yang terkait Betul apa pembelajaran. namanya? Betul pembelajaran. Komponen Nah, komponen ini yang tadi saya bilang. bobot nilainya. Jadi tadi ada 5% bobot di setiap minggunya di sub CPMK-nya itu. Pokoknya kalau ada bobot di sampingnya, berarti 5% itu nilainya itu apa? Ya. Tugas, kuis, case method, atau PJBL. Hah? Iya, pilih yang mana? Pengatas Pilih bawah di tuh. sini. Buatan. Nah, terus Bawah. persentasenya berapa? Ya gitu. Nah, ini dah. Misal 5%. Terus dia ternyata case method, nah dia akan mengunci ke komponen bawahnya nanti. yang bobot penilaian. Ya, bobot penilaian. Jadi bobot penilaian bawah itu tidak perlu diisi manual karena dia sudah kumulatif gitu. Nah, ini nanti yang membantu untuk agar tidak salah lagi untuk menghitung jumlah persentase case methodnya. Mungkin sambil diskusi. Kalau yang atas coba atas. Metode pembelajaran. Oh, iya, Ya, iya. itu deh.
Nah, ini bentuknya, silakan pilih bentuk pembelajarannya apa. Kemudian metodenya kami sudah diisikan juga sama Pemsal, nih memang Pemsalnya aktif orangnya. Jadi dia sudah taruh metodenya, jadi Bapak Ibu bisa pilih lebih dari satu. Kemudian untuk tugas mahasiswanya harus diisi gitu, apa jenis tugasnya, kalau ada tugas gitu. Kemudian Oh iya, kalau ngisi luring daring kosong. kalau yang daring itu kan kita mengadopsi yang luring daring itu kemarin tuh. Nah kalau memang ada luringnya, berarti kosong daringnya biasanya kan gitu. Sudah bisa sih betul. Oke, next. Nah, ini dia. Nah itu sudah selesai, itu aja sih kerjaannya kalau di dosen gitu. Tinggal Iya. isi aja. Nanti Ini sudah outputnya, diisi aman sih, enggak dihapus. Takut betul enggak dihapus. coba lihat. Nah ini Ah, ada coba, penilaiannya ah, kita Adit. Kok error tadi? Apa ini? Tapi bisa cepat diakumulasi, Bu. Jadi Kak Prodi nanti bisa langsung menghitung berapa mata kuliah sudah terkumpul, berapa persen. Terus berapa persen mata kuliah yang menggunakan case method. Betul, betul. Nah, kan sudah terlihat. Yang penting ngisi aja nanti otomatis. Manajemennya tadi. Seni PS dia buka satu persatu ini buat gitu. Masih akan kita fokus lagi jadwal Ya. Ya, ini nggak terintegrasi ke Syakat. Nanti kan yang ngikut mata kuliah Ya. fakultas kan bisa. Apa? Fakultas. Fakultas. Nah jadi kan yang ngikut Coba balik. Enggak harus. Nggak harus. Wah. Kalau PJBL itu dimulai itu minimal semester 2 dia. Kalau PJBL, kalau case method boleh dari semester 1. ya, Bu. Ya, Bisa jadi ditambah. banyak pilihannya, Pak. Banyak pilihannya, ada diskusi, ada kooperatif, ada kolaboratif, banyak di situ pilihannya. Ya. Nah, jadi case method itu sama PJBL itu ada IQ yang dinilai gitu, Pak. Akumulasinya 50%. Nah, jika ada mata kuliah yang belum menerapkan atau belum mencapai angka 50% itu, berarti tidak terhitung sebagai IQ gitu. Bukan berarti tidak boleh gitu. Boleh. Dan itu boleh dipilih salah satunya. Boleh dipilih salah satu. Bedanya mata kuliah project based learning sama praktikum. Komponen evaluasinya itu project based learning sama praktikum. Komponen evaluasi ini merujuk kepada evaluasi itu tugasnya apa gitu. Apa kan bobot 5% itu didapatkan dari asesmen. Asesmennya itu ada bentuknya tes atau non tes. Nah, tesnya kalau dia tes, dia masuk ke dalam jenis tugas yang seperti apa? Apakah tugas biasa aja, atau itu praktikum, atau itu case method gitu. Ini hanya untuk mengunci nanti bobot bawahnya Bisa itu dihitung. jangan sampai salah hitung. Nah kalau dia praktikum, ya udah kasih praktikum gitu nilainya. Tapi kalau misalnya praktikum itu termasuk dalam project, ya kasih project supaya bisa dihitung. Cuman memang yang harus kita sampaikan bahwa di sini kami berasumsi bahwa tidak semua dosen wajib membuat RPS, tapi setiap mata kuliah wajib memiliki RPS. Artinya yang mengisi di sini hanya dosen yang ditunjuk oleh program studi sebagai koordinatornya. Bukan visi tadi. Jadi kalau Pak Dit bilang tidak semua dosen membuat RPS, tidak semua dosen karena jumlah dosen di kita tidak terlalu banyak tadi. Benar, maksud saya gini. Betul memang yang disampaikan Pak Dit harus dosen. Cuma hasilnya negatif gitu. Ya, berarti nanti Pak Padli itu buat 10 materi PE, Kalau buat ditunjuk sebagai 10. karena dosen yang lain malas, kan tak wajib dia bilang. Direktur akademik bilang tak wajib, bilangnya gitu. Enggak, tapi wajib mata kuliahnya. Kuliahnya Betul wajib mata kuliah, dosen tak wajib tadi bahasanya. Ayo, Enggak semua dosen. enggak semua dosen.
Berarti kalau semuanya nggak mau buat RPS, biar aja ke prodi dibilang. Oke, gini. Tolong direvisi itu biar semuanya kena. Ya, Dosen yang mengajar. yang mengajar itu wajib berkontribusi dalam pembuatan RPS. Dikoordinator oleh dosen koordinator. Ya. Clear ya? Ditunjuk oleh Kaprodi. Artinya, mata kuliah ditentukan dosen koordinatornya. Dosen koordinator bekerja sama dengan dosen yang sama di mata kuliah itu untuk mengembangkan mata kuliah itu. RPS mata kuliah itu. Makanya ada dosen pengembang RPS, ada dosen koordinator, ada dosen pengembang RPS. Nah, dosen-dosen yang misalkan saya mata kuliah A, fisik kimia, dosennya saya sama Pak Emsal, Ya, koordinatornya itu Pak Emsal, dosen pengembangannya saya dengan Pak Emsal. Nah, jadi setiap dosen harus berkontribusi di dalam pembuatan RPS yang dikomandoi oleh koordinator RPS. Oke? Takut sekali Kaprodinya. Tapi setelah ditunjuk oleh Kaprodi, jadi yang ngunci adalah mata kuliahnya. Jadi yang dikumpul itu adalah di prodinya itu nanti datanya itu berapa mata kuliah yang dia keluarkan pada semester itu itu akan terkolek sebagai mata kuliah yang dibuka, dan berapa yang disetujui sama program studi itu akan terkolek sebagai terverifikasi. Maka persentase RPS terkumpul itu dari jumlah mata kuliah yang terverifikasi dibagi dengan mata kuliah yang dibuka gitu. Kalau dia pernah buat tapi akhirnya direjek lagi, berarti tetap dia terhitung sebagai RPS yang tidak dikumpulkan. Ya. Gitu. Karena pembaginya itu selalu mata kuliah yang dibuka sama program studi pada semester yang bersangkutan. Harusnya ada padekan ini, nggak ada padekannya. Oh, ada. Oh, ada buadek ya. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Jadi sebetulnya ini tetap membuat RPS ribet juga sih, cuma di awal aja ribetnya gitu kan. Ngisi. Prodinya ngecek. Yang enaknya akademik bisa langsung ngecek itu di situ. Oke, Bapak Ibu, jadi itu gambaran umum ya dari aplikasi yang kami buat. Secara teknis mungkin nanti akan langsung berhubungan sama Kaprodinya untuk pembagian akun dosen dan prodi serta fakultasnya. Ya Pak Dit ya? Sama contoh RPS-nya Pak Dit mau kita butuh juga standarnya kan, kurikulumnya. Oh, begitu. Template RPS yang di print out gitu. Oh, maksudnya contoh RPS-nya Bu? Atau Yang sudah diisi di sini kan print out. ya, Print out coba dari aja sini. coba kasih lihat. Oh, pasti bagus Pak Dit. Dia kan bisa kita lihat dari sini. Yang sudah niat saya buat. Bukan yang bagus, yang sudah niat saya buat. upload PDF lagi ya? Tidak ada. PDF lagi udah Sudah nggak perlu. Nggak ada. Sudah dinombok, kita Nah, ini akunnya Pak Dit ini. Ah, ini Bu Sinta, nanti outputnya begini modelnya. paling nggak kita maksudnya dikasih satu yang kita jadi cara cuan. Bener nggak punya kita kan bisa kita lihat punya. Oh, kalau itu di prodinya Bu. Di prodinya untuk tahu benar atau salahnya itu. Nah, Kita pengisian. maksudnya Bu simpan nih, kita contohnya aja. Contohnya, bukan ditiru isinya. Kan biasanya kita dikasih contoh misalnya Bu Clinton lagi ngisi kita ikutin contohnya kan gitu. Oh, begitu. Untuk mengklarifikasi pekerjaan kita. Oke. Tidak jahat. Ya, jadi manual booknya nanti ada sedang kami susun. Terus ada dokumen penyusunan kurikulum itu mungkin RPS itu yang kami share ke program studi, mungkin bisa minta di program studi. Jadi itu juga ada deadline-nya gitu. Nanti kami share ini juga, tapi nanti kalau nggak salah itu dokumen penyusunan RPS sudah dikasih ya dulu ke program studi gitu. Jadi tinggal bisa dilihat Persis, di situ untuk bisa Sama. melihat yang lainnya. Karena yang kita kerjakan ini kan terakhir kita ikut yang Bu Eci kan. Nah, Terus? ini kita masih pakai gitu loh. Tapi tadi kan ada miss sedikit kayak apa namanya bobot-bobotnya itu kan. Ya. Punya lebih tinggi di bawahnya daripada case-nya kan. Ya. Biru loh. Jadi kitanya pas itu salah lihat juga. Kita dilihat punya Pak Adit kan langsung saya perbaiki punya saya. Oh, gitu. Ya. Kan tadi kita lihat jauh. Ya.
Betul Bu. Jadi untuk manual booknya masih belum selesai, sedang kami garap. Satu yang sudah selesai untuk admin utama. Untuk prodi fakultas sama dosen masih sedang dibuat. Terus sendiri. Ya, nanti akan ada Bu lokal karya untuk launchingnya. Ya. Enggak ada manual. Masukkan juga sebenarnya. Bapak kan ada sekretarisnya, itu yang tulis. 60 aja. 60 aja mata kuliahnya, Pak. Ya, betul. Betul. Ya, itu masukan, Pak. Benar, insya Allah benar ini. Ini Pak Indra punya yang bagus ini Bu. Tentu juga bagus. Kilo orang tua ini, kilo dia. Jadi korban gitu. Pak Indra yang makasih kami dulu sebetulnya. Kaprodi teknik industri? Oh nggak ada ya, bos. Oh Pak. Oh, saya kira masih Bu Firda. Pak Koko ada yang mau ditanyakan? Siap. Saya pengennya ada YouTube-nya sih. Ya betul. Betul. Memang Pak Emsan semua. Ya, tutorialnya sudah kami buat. Yang admin utama sudah selesai, tinggal yang prodi sama ini. Memang manual booknya itu loh, Bu Sinta bilang manual booknya itu. Betul. Betul. Ya. Sudah saya bilang ya Bu, itu mah. Pak Yopan sebetulnya banyak diganggu itu. Nanti memang panggilan PA. Mahasiswa magang banyak beban. Kalau dari ke prodi informatika, oh Pak Rodi, oh pojok luar Pak Rodi. Ada kegiatan. Oke, siap. Siap. Baik, bagaimana Bapak Ibu ada yang didiskusikan lagi terkait dengan Menjelang malah saya. pembuatan RPS dan tadi sistem yang sudah dijagokan. Beberapa request dari teman-teman tadi Ya, bisa betul. dilakukan kayak manual import Apa? Yang panjang ini? program studi di awal karena banyak Sopo. sebelum Saya di 55. Bapak Ibu sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, sudah kita bersama sama. sangat jelas. Nanti dari akademik kayaknya akan diberikan atas akunnya. videonya. Jadi mohon untuk Bapak Ibu agar bisa menginput RPS-nya di sistem yang sudah ada, kita bisa menggunakan sistemnya Pak ya. Ya, sudah. Dan untuk monitoring program studi. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Direktur dan tim jajarannya yang hadir pada hari ini memberikan ilmu kepada kita terkait dengan penyusunan RPS. Mungkin yang selama ini kita ada agak sedikit salah jalan gitu ya agar kembali Enggak, menjadi benar. betul. Betul. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen atas kehadirannya. Semoga bisa kita implementasikan apa yang kita dapat hari ini. Kita tutup diskusi kita pada sore hari ini sama-sama melakukan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan putus tuh, Bang. Apa? Kemana? Habis baterainya? Tadi udah Hah? Pak Dren, Siapa punya anu ini? Siapa punya koneksi ini mana ya kan? Pantas Yopan pergi hilang koneksinya. enggak. Aku pakai ini tadi. Koneksinya. Aku nggak bisa ngirim deh. Aku enggak pernah konekkan tadi. Nonim itu no, Yopan nonim itu. Kamu. Mbak Yopan pergi hilang koneksi itu terus. Bos. Mana Yopan tadi? Oke, Yopan di dalam. kita foto bersama. Fakultas, LPG. Tadi kayaknya banyak yang bisa Harganya masih segel ya. Aku wadah menyerahkan sertifikat penghargaan. Mereka lagi ada rapat, jadi sekali. kan ada Pak ya? Videonya nanti.
Jangan pergi dulu Sen, kasih lagi. Langsung deh. Kita serah terimanya satu. Ya, terima satu baru itu. Oh iya. Di sini mah apa sih? Di mana? Masalahnya sebenarnya Biar dah. Oke, siap, terima kasih. 1, 2, 3. Oke, lagi sekali. 1, 2, 3. Oke. Foto bersama Bapak Ibu boleh dokumentasi kegiatan kita. Pemateri PKD. udah banyak katanya. Di luar ada foto di luar bu. Di luar. Oh iya di luar deh. Ya ada fakultasnya. Nah apa betul? Nah, ini nggak bisa kirim nih. Sudah. Ini loh kirim ininya. Mbak aku kirim. Penora. Koneksinya mungkin Tunggu masih open nih. untuk batik sini bro. Kenapa? Oh, kalau print tadi tuh berhati-hati ya tuh. Sudah makan nasi kotak dihitung LPG. Foto dulu. Ayo Mas Rizka. Itu saya belum makan nasi. Tapi salahnya sama mereka udah Mbak. Salahnya sudah. Hah? Presensi. Tadi merasa ada tadi udah dikasih ini loh. Belum tanda tangan. Bukan. Mana? Baru ngerestart tadi hari ini. Ya kan? Ya kan mungkin bisa sembuh itu. Tadi pagi aman sampai pagi. Pak Jo nggak bisa, saya Pak Jo. Pak Jo, ngerestart terus laptop saya. Ngerestart terus laptop saya nggak bisa nyala. Nah, kan udah kerjaan saya tuh